Kali ini saya akan menceritakan alur film yang berjudul Kung Fu Killer. Film ini dibintangi oleh Donnie Yen. Film ini menceritakan tentang seorang narapidana bernama Ho Ho Mo, atau kita panggil Ho, yang diminta pertolongan oleh polisi untuk menangkap seorang pembunuh yang telah membuat resah warga. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita saksikan alur ceritanya. Di awal cerita, kita langsung diperlihatkan oleh Mo mendatangi kantor polisi dalam keadaan babak belur. Maksud dan tujuannya tersebut bukan untuk melapor, melainkan untuk menyerahkan diri akibat pembunuhan yang telah ia lakukan. Beberapa tahun kemudian, terlihat seorang detektif perempuan dari kepolisian bernama Look Yun Soo, atau kita sebut saja Nona Look. Nona Look dan petugas polisi lainnya memeriksa kecelakaan di TKP bahwa ada sebuah mobil mewah rusak parah. Orangnya tewas di tempat. Namun, menariknya di sini seorang korban yang tewas setelah diselidiki bukanlah kecelakaan biasa, melainkan dari hasil forensik dikatakan bahwa korban tersebut sengaja dihabisi oleh seseorang tanpa menggunakan senjata, melainkan menggunakan pukulan yang sangat mematikan. Kemudian kita diperlihatkan di sebuah penjara di mana Ho menjalani masa tahanannya di sana. Ia pun terlihat bercanda bersama salah satu temannya. Kemudian mereka berdua kedatangan bos yang merasa menguasai penjara dan anak buah tahanan yang mengusir mereka dari tempat duduknya. Tak mau ada keributan, Ho pun pergi dan menenangkan temannya agar tidak terjadi keributan. Saat Ho menenangkan temannya, kebetulan ia mendapati sebuah berita di TV penjara, pembunuhan bertangan kosong yang telah terjadi sebelumnya. Ia pun terkejut mendengar hal itu. Kemudian Ho meminta kepada penjaga di sana agar memberi izin untuk bertemu dengan Nona Look, karena sepertinya Ho mengetahui siapa pelaku pembunuhan tersebut. Namun sayangnya penjaga tidak mengizinkannya. Padahal Ho merasa dirinya selama 3 tahun selalu mengikuti aturan yang ada di penjara tersebut. Dengan perasaan kesal, Ho pun mendatangi kelompok tadi yang mengusirnya agar mendapatkan perhatian dari penjaga, dan ia pun langsung menghajar mereka. Karena Ho terus meminta untuk bertemu dengan Nona Look, akhirnya Nona Look datang menemui Ho dan menanyakan apa maksud dan tujuan Ho mencari dirinya. Di ruang BAP, Ho menceritakan kepada Nona Look bahwa Ho tidak tahu persis siapa pembunuhnya. Namun, yang jelas pembunuh tersebut adalah ahli kungfu bela diri tingkat tinggi dan juga sangat berbahaya. Melihat dari motifnya, si pembunuh datang bukan untuk membalas dendam, melainkan hanya ingin bertarung dengan ahli kungfu dan membunuhnya saja. Ho meminta agar dia bisa membantunya dan ikut serta dalam penyelidikan, dengan syarat Nona Look harus membebaskannya. Namun karena ucapan Ho tidak berdasar data dan bukti yang kuat, Nona Look malah marah dan merasa dipermainkannya. Ia pun pergi dari tempat tersebut, dan saat Nona Look beranjak pergi, Ho memberitahukan kepada Nona Look beberapa nama yang akan menjadi korban berikutnya. Scene beralih ke tempat museum seni patung, di mana di tempat tersebut ada seseorang yang bernama Jin. Perlu kalian ketahui bahwa Jin adalah seorang ahli kungfu yang terkenal dengan tendangan mautnya yang mematikan. Dan kebetulan saat ini Jin beralih profesi menjadi seorang seniman patung. Saat Jin sedang bekerja memahat patung, tiba-tiba ada seorang tak dikenal yang bernama Feng, yang ternyata Feng adalah pelaku pembunuh yang ada di cerita awal. Ia menemui Jin, ternyata ingin menantangnya bertarung. Walaupun dengan kaki yang cacat, ternyata Feng berambisi untuk mengalahkan semua petarung kungfu dan menjadi ahli bela diri nomor 1.
Ya, dari sini kita mengetahui motif pelaku untuk membunuh seseorang bukanlah orang biasa, melainkan ahli bela diri kungfu agar dia bisa mengetahui ahli kungfu lainnya sekaligus membunuhnya. Dan tak berserang lama, pertarungan pun terjadi di antara mereka. Tak perlu membutuhkan waktu yang lama, Feng berhasil mengalahkan Jin dan langsung membunuhnya di tempat itu juga. Setelah kejadian tersebut, Nona Luke mendapatkan informasi bahwa salah satu ahli kungfu di sebuah museum, yang mana itu adalah Jin yang pernah disebutkan oleh Hou, telah dibunuh oleh seorang yang bernama Feng. Di keesokan harinya, merasa bahwa Nona Luke membutuhkan Hou, Hou pun keluar dari penjara tersebut untuk membantu Nona Luke menangkap Feng. Kemudian mereka bergegas ke sebuah toko yang bernama Mangkok, di mana Hou sudah mengetahui urutan yang mana Feng akan membunuh seseorang. Di dalam perjalanan menuju Mangkok pun, Nona Luke menanyakan benda bergambar burung walet yang sengaja menancap di tubuh korban. Apakah Hou mengetahui itu? Namun Hou tidak mengetahui tanda yang dimaksud. Namun apa yang terjadi? Di tempat Mangkok pun sudah terlihat Feng yang sudah lebih dulu berada di sana untuk menantang ahli kungfu yang terkenal dengan teknik kunciannya. Pada saat itu juga pertarungan pun dimulai. Dengan kehebatan Feng tersebut, ia berhasil membunuh sang ahli bela diri itu secara singkat dengan menjatuhkan dari gedung atas. Tak lama setelah itu, Nona Luke dan Hou tiba di tempat tersebut dengan keadaan warga yang sedang ramai. Ternyata mereka menemukan bahwa orang yang ingin ditemuinya telah tewas mengenaskan. Ya, ternyata korban ketiga itu adalah teman seperguruan Hou. Pada saat itu, Hou meratapi kesedihan yang amat dalam karena temannya yang telah tewas. Namun, Hou melihat seorang memberikan senyuman kepadanya, sehingga Hou curiga kepadanya, dan Hou pun langsung mengejarnya. Dengan keahlian yang Feng miliki, walaupun dengan kaki cacatnya, ia berhasil melompat ke gedung lain, dan membuat Hou pun ragu mengikuti loncatan yang dilakukan oleh Feng, dan gagal untuk menangkapnya, sehingga Feng sendiri berhasil meloloskan diri. Keesokan harinya, Hou ke kota Fusan, yang merupakan kampung halamannya, bermaksud ingin menemui istrinya yang bernama Xin Ying. Mereka berdua memang sudah lama berada di kawasan dan juga telah memiliki banyak murid di sana. Kemudian Xing memberikan sebuah gelang, yang mana gelang tersebut dimaksudkan agar Hou tidak membunuh seseorang seperti yang telah ia lakukan 3 tahun yang lalu. Pada malam tiba, terlihat Hou menemukan benda burung walet yang pernah dilihatkan oleh Nona Luke di dalam sebuah kotak. Dengan rasa kecemasan, Hou bertanya kepada istrinya, dari mana benda tersebut ia dapatkan? Dan Xin Ying menjawabnya bahwa benda tersebut didapatkan dari seorang pria tak dikenal berjalan pincang yang mencari Hou. Kemudian Hou pun bercerita terus terang kepada istrinya bahwa ia dibebaskan sebelum waktunya lantaran ia sedang membantu polisi yang sedang memburu pelaku pembunuhan ahli kungfu, dan target sasarannya adalah teman seperjuangannya. Mendengar hal tersebut, Xin Ying mengajak Hou besok ke veteran kungfu. Barangkali mereka mengetahui benda tersebut. Di sana pun mereka berdua mendapatkan informasi bahwa benda tersebut merupakan simbol dari keberhasilan pada era dinasti Ming. Dan bisa jadi maksud tujuan Feng meninggalkan simbol tersebut adalah sebuah keberhasilan yang sudah mengalahkan ahli bela diri yang ia lawan. Dan ternyata salah satu veteran pernah bertarung melawan Feng 6 tahun yang lalu. Ia pun kalah dan Feng meninggalkan benda tersebut. Beruntung sekali
kakek tersebut bisa kabur dan selamat. Kemudian, ia menghubungi Nona Luke untuk menyelidiki tempat tersebut. Tanpa berpikir panjang, mereka bergegas ke tempat tersebut dan di sana pun mereka tidak menemukan Feng, melainkan hanya rumah kosong dan alat bekas latihan kungfu milik Feng. Di sana mereka mendapatkan informasi dari pemilik rumah tersebut bahwa Feng setiap harinya selalu berlatih kungfu, bahkan menggunakan garam untuk membaluri wajahnya dan badannya yang menurut Hou, Feng menggunakan metode kuno agar badannya bisa kuat dan kebal terhadap pukulan. Ternyata Feng telah pergi dan pindah dari alamat tersebut. Dari informasi yang telah diketahui bahwa Feng memiliki seorang istri yang mengidap penyakit kanker. Saat ini ia sedang menuju ke Hong Kong. Dan benar saja, dari CCTV yang telah Nona Luke lihat bahwa Feng sudah berada di bandara. Pada malam tiba, di sebuah tempat makan, mereka mengunjungi Guru Chan yang ahli pedang yang sangat kuat pada eranya dan sekarang berprofesi sebagai pedagang makanan. Guru Chan bercerita pada 2 tahun yang lalu ia telah kecelakaan sehingga mengakibatkan tangan kanannya dijahit dan tidak bisa menggunakan pedang lagi. Scene berpindah pada waktu yang sama di mana beberapa orang di sana sedang membuat film. Terlihat Feng mendatangi tempat tersebut bertemu dengan target berikutnya, yaitu Wong Yip yang sudah diceritakan oleh Guru Chan. Terlihat Feng menantangnya untuk bertarung dan karena tak punya pilihan lain, ia pun menerima permintaan tersebut. Pertarungan mereka sangatlah sengit, yang dibuktikan dengan Wong Yip memasukkan pedang Feng ke dalam besi dan membuangnya. Namun karena tekad Feng yang kuat dan kebetulan menemukan sebilah cutter, Wong Yip langsung dibuat tak berdaya, yang pada akhirnya Wong Yip berhasil dikalahkan oleh Feng. Kemudian kita dialihkan ke kantor polisi yang mana Hou dan Nona Luke berada di sana. Lalu Hou mendapatkan sebuah telepon dari seseorang yang tak lain itu adalah Feng. Feng sendiri menghubungi Hou yang tidak lain hanya untuk menantang Hou jika bertemu dengannya. Jika Hou menolaknya, ia akan menyakiti seseorang yang ia sayangi. Telepon tersebut membuat Nona Luke bertanya apakah sebelumnya Hou pernah bertemu dengan Feng. Tapi Feng tidak menjawab dan Hou langsung pergi. Membuat Nona Luke sangat curiga dan merasa ada yang disembunyikan dari Hou. Kemudian, keesokan harinya, penyelidikan berhasil dari anak buah Nona Luke, yaitu tempat persembunyian Feng di desa Tai O, di mana tempat itu tempat neneknya Feng dengan mencocokkan garam laut yang pernah Feng gunakan untuk berlatih. Dan garam tersebut berasal dari desa Tai O. Kemudian polisi memeriksa tempat tersebut. Ternyata Feng tidak ada di sana lagi. Sepertinya Feng sudah keluar. Dibuktikan dengan kondisi rumah yang bersih dan terdapat abu jasad istri Feng. Sehingga Nona Luke memerintah untuk bersiaga untuk menunggu Feng datang di rumah tersebut. Semua polisi pun mengikuti instruksi dari Nona Luke guna untuk menangkap Feng, dan benar saja Feng mendatangi tempat itu. Kedatangan Feng pun terpantau oleh kamera pengintai dan beberapa polisi yang mengikutinya. Feng terlihat agak curiga dan memutar haluan ke arah yang berbeda. Pada saat itu, Nona Luke langsung menyuruh anggotanya agar menangkap Feng dalam keadaan hidup atau mati. Di saat itu juga Nona Luke mendapatkan telepon dari kantor polisi pusat agar menangkap Hou. Karena sewaktu di penjara, Hou pernah dijenguk oleh Feng dengan dibuktikan rekaman CCTV. Orang yang dicurigai bersekongkol membantu kabur dari penjara. Pada saat itu, Hou pun membantah dan menyerang polisi di sana. Sontak saja Nona Luke langsung menginformasikan kepada anak buahnya bahwa Feng dan Hou adalah buronan yang sama.
Di tempat yang berbeda, Xin Ying menemukan Feng di sebuah rumah dan dengan sok-sokan, Xin Ying menantang Feng dengan bermodal pedang yang diwariskan oleh ayahnya. Dan pertarungan pun terjadi. Pada akhirnya, Feng berhasil mengalahkan Xin Ying, membuatnya hampir tewas saat itu juga. Tak lama kemudian, Hou mendatanginya dalam keadaan Xin Ying yang terluka parah. Di sisi lain, Feng ingin kabur dari sana dan berhasil menumbangkan beberapa polisi hanya untuk mengambil abu jasad mendiang istrinya. Hou pun langsung menghantam Feng hingga keduanya jatuh dan membuat guci abu jasad istrinya pecah, membuat Feng marah dan terjun ke dalam air. Pada saat Nona Luke menghampiri mereka berdua, Feng mencoba kabur dan mengambil perahu orang lain. Dan terjadilah kejar-kejaran dan terjadilah... Setelah Feng berhasil kabur di tempat lain, terlihat Xin Ying sedang dirujuk ke rumah sakit sementara Hou kabur dari tempat kejadian tersebut. Hou pun mengatakan kepada Nona Luke lewat telepon tentang pembicaraannya dengan Feng di penjara. Hou mengatakan bahwa Feng akan membunuh Xin Ying jika Hou telat keluar dari penjara dan menolak untuk bertarung dengan Feng sendiri. Di tengah perjalanan, Feng menghentikan sebuah truk yang mengira bahwa sopir tersebut adalah Shao Nin. Namun ternyata ia sendiri adalah Hou yang memiliki jurus kungfu 6 aliran sekaligus. Di sela pertemuan mereka, Shao Nin menghubungi Nona Luke dan memberitahukan bahwa Hou akan bertemu dengan Feng. Pada saat itu juga, Nona Luke menuju ke tempat mereka berdua. Kemudian adegan kembali ke Hou dan kita semua bisa melihat kemana arah pertemuan antara mereka berdua, yang mana Hou sendiri sangat ingin membunuh Feng. Dan seketika itu juga pertarungan yang kita nantikan pun terjadi. Dalam pertarungan yang sengit tersebut, tampaknya Feng kewalahan untuk melawan Hou dan ia pun kabur dari sana. Namun, Hou berhasil mengejar Feng dan pertarungan pun berlanjut. Yang seperti kita ketahui dan kita lihat, Feng seperti kroco di hadapan Hou. Dan saat Hou ingin menghantam Feng dengan tinju mautnya, berniat membunuh Feng, yang terjadi adalah... Dan ya, Feng mengaku kalah dengan bertekuk lutut di hadapan Hou karena teringat bahwa Hou sudah berjanji kepada Xin Ying ia tidak akan membunuh lagi. Namun itu adalah tipuan semata, sehingga Feng sendiri menyerang Hou dengan menarik kakinya dan membuat Hou kesulitan di tengah kolong truk yang melewatinya, hingga dirinya tersesat di sebuah truk yang sedang melintas. Kemudian terlihat Hou dengan setengah sadar, namun masih bisa mendengar perkataan Feng di depannya. Feng mengatakan kalau Hou adalah lawan yang paling hebat dibandingkan dengan semua lawan yang telah ia bunuh. Ketika Feng ingin membunuh Hou, Nona Luke datang dengan tepat waktu. Ia pun mengancam Feng dengan pistol miliknya. Ketika Feng ingin menghajarnya, namun dengan beberapa tembakan yang Nona Luke lakukan, ia pun tewas di tempat tersebut. Beberapa saat kemudian, tim medis pun datang sehingga nyawa Hou masih bisa diselamatkan. Beberapa bulan berlalu, Hou kembali ke dalam penjara dan semua temannya di sana memberikan hormat kepada Hou. Pada saat itu juga Nona Luke mendatanginya dengan membawa kabar bahwa Hou dibebaskan dari penjara.
Beberapa bulan berlalu, Hao kembali ke Fusan di mana Hao dan istrinya yaitu San Ying tampak bahagia dengan seorang anak mereka dan muridnya. Dan film pun berakhir.